Kompas Petang kembali. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Setio Budianto menyebutkan bahwa rencana pemanggilan saksi dalam dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih ditelaah secara internal oleh lembaga itu. Ia mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan untuk memastikan langkah lanjutan dalam penanganan perkara dugaan korupsi tersebut, termasuk dalam menentukan pihak-pihak yang nantinya dimintai keterangan. Menurut Setio, berdasarkan prosedur penanganan di KPK, setiap aduan atau informasi tambahan dari masyarakat akan terlebih dahulu dikaji oleh direktorat terkait sebelum diputuskan langkah berikutnya. Saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespon seperti apa, gitu. Tapi ya segala sesuatunya akan kita lanjuti. Akan ada yang dipanggil untuk diperiksa? Ya, biasanya ditelaah dulu. Gitu. Kalau untuk sekarang maksudnya tahap apa Pak ini Pak untuk di penanganan ini sudah masuk tahap apa nih? Ya nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya. Dugaan penggelembungan anggaran atau markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH mencuat. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut dugaan markup anggaran hingga 3 kali lipat dalam pembiayaan proyek WUSH di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mahfud menuding KPK takut untuk mengungkap kasus ini. Ia mengaku siap memberi keterangan ke KPK, tetapi menolak jika diminta membuat laporan. Dugaan saya takut. Entah takut pada siapa. Loh, begini loh. Ini sudah rame ya, pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan canda bakai wara hutang. Rame itu. Terus muncul beberapa isu, lalu saya ngomong di tanggal 14, sudah hari ketiga. Lalu KPK katanya, kalau Pak Mahfud diminta ngelapor. Untuk apa saya ngelapor? Nggak ada kerjaan. Nggak ada di dalam hukum itu orang wajib melapor. Orang untuk melapor itu hak menurut pasal 108. Nggak ada bagi saya kewajiban. Tapi kalau saya dipanggil, saya mau memberi keterangan. Bukan untuk melapor, bukan untuk diperiksa, tapi untuk memberi keterangan. Beda loh. Kalau diperiksa itu orang yang diduga terlibat itu diperiksa namanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara terkait kereta cepat WUSH yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang dari proyek tersebut. Menurutnya, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman meminta KPK segera melakukan audit, mulai dari tahap perencanaan. Tahap yang pertama itu tahap perencanaan. Apakah dokumen perencanaannya itu yang di markdown, yang berujung kepada overrun? Yang kedua, apakah di dalam proses konstruksinya, Mbak Audrey, di dalam proses pembangunannya, di dalam proses pengadaan lahannya gitu ya. Kalau itu terjadi misalnya markup, terjadi korupsi pengadaan barang dan jasa, maka di situ adalah kontraktornya. Kasus ini harus segera diungkap secara profesional dan independen sehingga bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur. Tim Liputan Kompas TV. Apakah KPK benar-benar serius mengungkap kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat WUSH? Benarkah masih ada pengaruh Jokowi dalam menentukan keberlanjutan penyelidikan WUSH? Kami akan bahas bersama politisi PSI Valdo Maldini dan mantan Komisioner KPK Saud Situmorang. Selamat petang semuanya. Pak Saud, Bung Valdo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak Saud dulu ya. Pak Saud, Prof. Mahfud kemarin menduga kayaknya KPK takut deh, walaupun tidak disebutkan takut kepada siapa. Makanya KPK belum ngegas untuk mendalami kasus ini. Kalau Anda melihat ada kendala yang sama? Ya enggak, saya pikir memang nilai kan dirusak ya ketika Undang-Undang KPK diganti kemarin kan nilainya dirusak gitu ya. Nilai 9 nilai di KPK yang dikenal. Itu doktrin pertama orang masuk KPK itu ada 9 nilai.
jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, dan seterusnya itu. Nilai itu udah nggak ada di sana. Lantas Anda mau mengharap apa? Itu Mbak. Berarti ini apa maknanya kalau dimasukkan ke konteks proyek WUSH? Itu gimana maksudnya Pak Saud? Ya kan Anda harus jujur. Kan tadi saya bilang 9 nilai. Anda harus jujur, Anda harus peduli dong. Anda harus mandiri dong. Anda harus disiplin dong. Anda harus tanggung jawab dong. Anda harus kerja keras dong. Anda harus berani. Anda harus adil. Itu kan 9 nilai. Ada nggak sekarang kalau kita pakai itu 9 nilai itu di kepala mereka sekarang setengah publik sudah pusing bicara-bicara seperti ini. Ya kan? Jadi nilai itu yang dirusak. Ya, dirusak kemudian mereka nggak paham nilai itu. Jangan-jangan juga mereka nggak ngerti itu. Itu kan 9 nilai hasil perenungan hampir berapa tahun tuh. Kemudian dirusak pada tahun 2019. Berarti Anda tidak melihat ada keseriusan juga dari KPK untuk menyelidiki kasus WUSH? Oh iya kan ada istilah disiplin di situ. Disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, sederhana, dan paling akhir tuh adil. Kan banyak orang udah dipenjarakan karena terkenakan pasal 2 dan 3. Karena terus kemudian kenapa kasus ini dikecualikan gitu. Nah, soal praduga tidak bersalah itu hal yang sangat umum. Tapi ketika sesuatu terjadi yang banyak anomali di sini, Anda bisa bayangkan si Jepang itu udah meneliti lebih dari 4 tahun. Kemudian Anda serahkan proyek ke Cina 4 bulan. Tolong jelaskan sama saya. 4 tahun menggambar titik-titik di mana rawan, di mana titik-titik yang diperlukan penekanan geodesi dan seterusnya. Kemudian itu selesai dalam tempo 4 bulan. Sementara konsultannya dari Amerika itu hanya memberikan 3 lembar rekomendasi gitu. Itu anomali-anomali yang menurut saya ketika Anda bicara tindak pidana itu namanya actus reus dan mens rea. Actus reus, mens rea itu niatnya. Actus reusnya bukti-bukti niat jahat itu. Nah itu yang paling penting sehingga kalau kemudian Oke. Kalau dari Bung Faldo, Anda kan juga pernah duduk di kursi eksekutif sebagai staf sus di istana. Kemudian juga sekarang termasuk dalam partai politik yang ada di koalisi. Ketika kasus atau proyek WUSH ini jadi polemik termasuk diduga adanya kasus markup, penyelewengan dan lain-lain. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, Mbak Cindy, Pak Saud, semoga sehat. Kami kira yang juga nggak kalah jauh lebih penting, Mbak Cindy, bahwa KPK pasti bekerja sesuai dengan SOP-nya. Ya, dengan kritikan yang Pak Saud sampaikan tadi, kami kira semoga mempercepat juga apa yang terjadi. Karena kita sama-sama tahu soal korupsi ini kan kita tidak bisa tolerir. Itu yang pertama, Mbak. Dan dari kami juga melihat bahwa Pak Jokowi pun juga telah statement terkait tuduhan, dugaan. Bahkan Pak Jokowi nggak sekali 2 kali Mbak dituduh korupsi. Bantuan presiden dulu pernah juga. Bansos juga pernah Pak Jokowi mah kalau soal dituduh ya, apalagi sampai hari ini. Tapi karena korupsi adalah tindak pidana, kami kira itu merupakan ada aturan koridor hukumnya yang sama-sama kita hormati di Republik ini. Yang pertama, Mbak. Nah, yang kedua, bicara soal isu, bicara soal perkembangannya, debat-debat teknokratis pasti bisa kita lakukan gitu. Tadi Pak Saud bicara soal kajian, visibility studies, bicara soal partnernya gitu. Nah, ada juga argumen yang kami kira juga tidak boleh kita lupa bahwa memang prosesnya juga tetap dilakukan. Pasti kalau ada masalah temuan di BPK atau juga KPK sudah masuk dari dulu gitu. Karena kan ini sesuatu yang sudah ada mekanismenya di Republik kita, Mbak. Nah, soal mekanisme. Oleh karena itu, silahkan dilanjutkan dulu. Ya, oleh karena itu kami kira dengan kondisi seperti sekarang, ya kita tentunya sama-sama tidak sepakat dengan praktik korupsi. Bahkan kita sama-sama ingin praktik korupsi itu hilang di Republik ini. Nah, namun tentunya, Bung Faldo tadi soal mekanisme dulu. Tadi kan Anda juga sempat menyinggung soal mekanisme. Salah satu yang dinilai janggal adalah ketika ada pergeseran skema pembayaran dari kerjasama dari B2B jadi G2G. Kemudian Pak Jokowi juga bilang ini adalah jangan lihat finansial keuntungannya, ini adalah investasi sosial, keuntungan sosial. Ketika pernyataannya seperti itu, ini bisa diterjemahkan bahwa utang WUSH ini bisa ditanggung oleh negara. Kebalik Mbak Cindy, dari G2G ke B2B ya. Tadi Mbak Cindy bilang terbalik ya, sorry, dari B2B ke Ya. Dari G2G ke B2B. Tapi kan memang dalam pembiayaannya kita tahu di Republik kita itu kan ada biaya EPC,
ada biaya non-EPC, ada project cost, ada komponen biaya-biaya lain seperti pembebasan lahan lah, untuk konstruksinya, bikin stasiun di Halimnya, kalau bicara secara spesifik soal WUS ya, terus skala proyeknya, topografi dan geologi yang juga tadi disampaikan oleh Pak Saud, belum lagi bicara tentang teknologi rolling stock yang digunakan, pasti itu menjadi parameter juga. Nah, banyak yang membandingkan antara Jepang dan Cina, dan nggak sedikit juga yang membandingkan antara HSR di Tiongkok dan kereta cepat Jakarta-Bandung gitu. Semuanya itu harus dihitung secara sesuai dengan perbandingan yang setara kami kira. Jadi jangan di framing bahwa ini sepotong-sepotong ngelihatnya Mbak Cindy. Jangan sampai isu cost overrun ini malah membuat kita lupa bahwa memang WUS ini kan pionir Mbak, beda dengan yang lain gitu. Jadi kita lihat sesuai konteksnya, kita lihat sesuai zamannya juga, kala itu kita lihat juga sesuai skalanya. Menurut kami begitu Mbak Cindy. Oke, kalau dari Pak Saud, ini kan adalah sesuatu yang juga sudah jadi perhatian publik. Kalau misalnya KPK mau membuktikan kalau tidak ada kok yang jadi kendala yang bikin takut, harus start dari mana pemeriksaannya? Siapa dulu yang harus diperiksa Pak Saud? Ya, Pak Ari, pertama tentu kan seperti saya disampaikan di beberapa tempat bahwa ketika proyek itu mulai akan dijalankan, sebenarnya kan mimpinya ini kan mulai dari zaman SBY ya. SBY kemudian menentukan JICA. JICA mengeluarkan 5.000 lebih halaman tentang bagaimana mereka harus melaksanakan proyek ini. Segala macam yang disampaikan orang, siapapun yang udah bicara di TV, itu ada di situ mengenai kemungkinan cost-nya, harganya, siapa yang mau naik, kemudian itu semua ada di kajian itu lengkap semua di situ. Persoalannya kembali lagi, ketika kemudian kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak transparan, dari sisi Kepres saja ada beberapa yang di soal pengadaannya ya. Ini kan internasional, multinasional, apakah pernah dilakukan terbuka dan seterusnya. Makanya saya lebih cenderung begini, kalau kita berdebat nanti pasti akan kusir gitu. Akan banyak yang masing-masing punya perkiraan. Yang saya bilang tadi itu dari 0,1% ke 2% aja itu mensreanya sudah bisa debat beberapa hari kita. Terus kemudian B2B, B2G dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan adalah pada hari ini kita kan terancam tidak sustain melaksanakan proyek ini. Itu persoalan utamanya. Tidak sustain karena soal pinjam meminjam, soal penumpang, terus kemudian sebentar lagi kita harus overhaul pada peralatan dari sisi teknis sebelum dia gagal umpamanya mogok di tengah jalan dan seterusnya. Nah, yang itu yang saya katakan tidak sustain itu kan akibatnya di depan itu kan ada sesuatu yang tidak transparan, tidak akuntabel. Iya dong, tidak akuntabel dong. Itu berpindah begitu aja. Belum lagi kalau kita bicara hubungan diplomasi antara kita, China dan Jepang, itu kan nggak etis banget itu. Nggak begitu cara kita berbisnis di internasional. Itu kode etiknya nggak begitu. Nah, jadi kalau kita kembali lagi tidak akuntabel, tidak transparan dan potensi konflik of interest, ini hanya bisa diselesaikan kalau kita melakukan penyelidikan dari awal. Karena kalau kita bicara yang disebutnya tidak transparan, terus tidak akuntabel, ya dong, berubah gitu ya. Dia bilang nggak APBN, itu nggak akuntabel namanya itu. Terus kemudian potensi konflik of interest, ini indikasi korupsi. Makanya saya bilang tadi di banyak orang juga, di banyak tempat, supaya kita nggak menuduh-nuduh siapapun, KPK tuh harus menunjukkan 9 nilai tadi. Jangan dibiarkan ini jadi kajian publik. Of course 9 orang atau 10 orang yang pernah saya sebut itu, nggak saya sebut satu persatu. Tetapi itu kan juga dia harus dimintai keterangan ya, belum tentu mereka salah juga. Bisa jadi kita dibohongin gitu ya Kak. Tapi kalau ditanyain, kalau kamu bisa dibohongin, nah penyidik akan nanya begitu. Jadi ini siapa yang berbohong, siapa yang dibohongin, siapa yang bikin busuk, sejak kapan busuk, itu kan nanti akan muncul ketika penyidik mulai bekerja. Gitu Mbak. Oke, Pak Saud, tapi kan kita kembali ke pertanyaan Prof. Mahfud, kalau ya dia menduga, mencurigai, kayaknya KPK takut. Tapi kalau dari pengalaman Anda menjadi komisioner KPK, apakah ketika mendalami kasus yang menjadi proyek besar, proyek prioritas, atau ya saat itu menjadi fokus juga dari semua orang, dari pemerintah, tekanan politik ini menjadi sesuatu yang wajar, yang lumrah? Ya itu tadi kembali lagi, disasternya pekerjaan kita dalam memberantas korupsi kan dimulai dari ketika KPK tidak independen lagi. Yang saya bilang 9 nilai tadi itu, mereka bahkan menjadi sebagai sebuah organisasi yang
di dalam bisnis as usual pemberantasan korupsi. Itu yang kita sebut kenapa kemudian mengambil contoh beberapa kasus yang lampau, sedangkan kita begitu independen saja masih ada cerita-cerita Pak Agus yang kemudian di bluffing untuk kemudian menghentikan kasus. Yang hari ini mungkin mereka nggak diminta menghentikan kasus, cuman mereka tidak menggunakan imajinasinya bahwa dia seindependen yang diminta oleh rakyat, yang diminta oleh undang-undang. Katakanlah undang-undang yang sekarang mereka pakai, undang-undang yang sekarang aja kalau mereka pakai, kalau mereka paham bahwa mereka digaji untuk memberantas korupsi, which is itu tidak boleh membiarkan karena kasus ini sudah menarik perhatian orang banyak ya. Ini dan untuk menyelamatkan muka kita jadi bukan kita menyelamatkan muka orang per orang, 10 orang atau berapa orang pun. Tapi kan di dalam undang-undang pasal 2 Tipikor itu di situ mengatakan barang siapa. Kata awalnya itu barang siapa yang melanggar dan membuat negara rugi. Nah barang siapanya itu kita nggak menunjuk siapapun, tapi penyidik harus menggunakan imajinasinya untuk pelajari itu. Saya paham mereka mengerti dan jangan-jangan mereka udah bekerja juga. Dulu juga kita biasa begitu diam-diam tahu-tahu kemudian bikin penyelidikan dan penyidikan. Mudah-mudahan seperti itu, Mbak. Nah itu Bung Faldo, tapi kalau sepengetahuan Anda Pak Jokowi juga sebenarnya tahu tidak sih soal dugaan pembengkakan biaya WUS ini yang kalau kabarnya kan diduga bisa sampai 3 kali lipat. Ya, saya kira mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Saud itu juga sampai ke teman-teman KPK ya, bahwa ya untuk soal korupsi kita sama-sama pengen ngelawan korupsi, Mbak Cindy. Tapi yang nggak kalah jauh lebih penting, bicara soal WUS ini tentunya ijtihadnya Pak Jokowi kala itu memang ada pilihan yang tersedia antara G2G dengan adanya aset sebagai kolateral dengan skema B2B, yaitu skemanya ya bahasa gampangnya kerjasama bareng atau joint venture. Nah tentunya pasti ada pro dan kontranya, dan kala itu yang dipilih adalah China. Saya percaya ketika tadi Pak Saud bicara soal mekanisme pengadaan, silakan dicek aja, kita juga pengen tahu mekanismenya gimana kala itu, karena kan ada 4 entitas setahu saya yang terlibat dalam proyek ini. Tapi Anda melihat ada kejanggalan juga nggak, Bung Faldo, ketika kami kira mengawal? Bicara soal Pak Jokowi itu berangkat dari wali kota Solo ya Mbak Cindy, dan beliau adalah orang yang ngerti soal good governance pastinya. Jujur aja, kalau Mbak ingat waktu itu pelantikan Pak Jokowi di tahun 2019, pidato pertamanya itu soal tata kelola birokrasi yang bersih dan rapi. Nah tentunya beliau sampai ke lapangan juga tahu. Namun karena kan isu ini tidak lagi menjadi isu teknokratis kami kira, malah menjadi isu politik, perdebatannya banyak di level politik. Nah perdebatan di level politik seperti ini kami kira tetap perlu disertai dengan pilihan-pilihan dan diksi-diksi teknokratis. Kenapa? Karena jangan sampai isu WUS ini yang sekarang dan antara sedang melakukan proses renegosiasi hutang, kan restrukturisasi hutang itu kan bukan dosa Mbak, itu hutangnya di stretch, tenor diperpanjang, sehingga ruang fiskal perusahaannya tetap bisa jalan. Ini kan upaya untuk menyelamatkan ada gitu loh, dan belum tentu juga ini akan menjadi kegagalan. Kenapa? Karena ini transportasi publik yang tadi Mbak Cindy bilang juga, bahwa ini untuk masyarakat, untuk rakyat. Sekali lagi Mbak Cindy, soal korupsi kita sama-sama sepakat jangan sampai ada, gimana caranya itu bisa kita basmi, tapi yang nggak kalah jauh lebih penting adalah gimana caranya biar proyek pembangunan transportasi publik untuk rakyat itu bisa tercapai. Oke, Pak Saud, singkat saja penegasan artinya kalau KPK membuktikan kalau serius dan berani dalam mengungkap kasus ini, siapa yang pertama harus dimintai keterangan? Ya, lihat saja ide pertama, saya membayangkan ketika serah terima antara Pak SBY ke Pak Jokowi ya. Mas Joko tolong lanjutin dan proyek ini, karena itu udah 4 tahun itu Mbak. Penelitian JICA itu 4 tahun, itu nggak gampang itu 4 tahun, nggak mungkin. Saya pikir itu pasti salah satu pesan yang dia sampaikan. Nah kemudian kenapa itu berubah, kan ada banyak dialog nih di depan ini. Dialog-dialog itu nanti yang akan muncul di penyidik, sebenarnya niat jahatnya di mana sehingga kemudian terjadi potensi tindak pidana korupsi dalam hal ini kerugian negara. Jadi kalau KPK memahami apa yang mereka harus lakukan dari awal, nah, mereka sudah pasti tahu dan mereka selalu melihat dari kalau kita bicara pelanggaran undang-undang di pasal 23 itu kan yang dimaksud dengan undang-undang itu apa, pengadaan barang bukan terjadi pergantian dan seterusnya. Oke, sesuai judul kita juga ujian nyali untuk KPK mengungkap dugaan kasus korupsi WUS. Terima kasih Pak Saud Situmorang dan Bung Faldo Maldini sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu.
Terima kasih. Sehat selalu.